Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di kali ini ya, saya akan sedikit menjelaskan ya tutorial bagaimana caranya untuk menservis throttle body ya. Adapun poin-poin yang harus diperhatikan ketika membersihkan throttle body, yaitu ya salah satunya di sini guys. Itu yang sering terjadi ya. Tapi yang untuk servis ringan biasanya seperti itu, tanpa membuka throttle body, langsung saja disemprotkan di bagian apa ya, filter sana ya, langsung dimasukkan di filter seperti itu ya. Memang apa ya, kalau orang ya itu bilangnya disemprot dari situ memang sudah enak, akan tetapi kalau menurut saya itu malah akan menambah apa ya, kotoran yang ada di dalam. Karena apa? Otomatis ya, ketika bahan karbu cleaner di sini dia menyembur, pasti kan ya kan, pasti dia akan masuknya melalui celah-celah sini ya, celah throttle body atau di koin throttle bodinya sini ya, di koinnya sini, sehingga dia masuk melalui intake manifold sini ya kan. Otomatis ya, biasanya kalau berlebihan, yang terbakar sama yang tidak itu akan apa yang bermaksud tuh, yang tidak terbakar nanti akan menyumbat atau menempel di ruang bakar, dan sehingga akan menjadi kerak kan, seperti itu ya. Makanya lebih baiknya kalau menurut saya, kalau menurut panjenengan, kalau mungkin sekedar disemprot di melalui block filter itu lebih bagus, saya persilakan, dan saya tidak ingin menggurui ya, karena saya hanya sedikit memberi pendapat serta wawasan yang saya pahami, seperti itu ya guys. Nah, adapun poin-poin yang harus perhatikan ketika menservis ya, itu ketika melakukan pembersihan pada throttle body, alangkah baiknya kalau mau diservis ya, yang lebih baik itu di sini ada yang namanya sensor ya. Ini ada namanya sensor IACV, idle air control valve ya, dimana atau ini namanya jok otomatis, di mana dia itu berfungsi ketika mesin itu dingin pada suhu derajat yang sudah ditentukan atau pada suhu derajat yang sudah ditetapkan pada motor tersebut. Dia jok otomatis akan berfungsi ketika pada keadaan mesin dingin ya kan. Nah, ketika mesin motor panjenengan itu dingin tapi susah dinyalakan, salah satunya penyebabnya di sini. Mungkin di sini karena di sini sistemnya ada valve atau klep ya, sama per. Biasanya yang terjadi itu pernya sudah lemes ya kan, sudah lemes sehingga tidak bisa menekan valve atau seal yang menutup pada celah sini ya. Nah, di sini dia itu tertutup dengan apa yang namanya itu valve ya. Ya, yang saya pahami seperti itu. Terus yang di sini, ini sekarang kita pahami ya, kalau terjadi trouble kita akan mudah untuk menganalisa penyebabnya. Ini fungsinya IACV ya. Ini fungsinya untuk menambah atau membuka bahan bakar atau membuka angin ya kan, sehingga terjadi bahan bakar yang lebih boros sedikit. Ini mohon maaf jika ada salah ya nantinya ya, untuk sedikit memahami dengan bahasa. Intinya ini IACV atau cuk otomatis. Sini Roy. Ini karena saya sekalian mau menceritakan ya, legenda, cerita-cerita, bukan cerita-cerita Nabi, tapi cerita-cerita ini loh. Fungsinya itu buat apa? Ini anak SMK guys, SMK baru, sekalian saya sedikit mengasih pengalaman. Ini fungsinya untuk cuk otomatis. Ketika motor
susah dihidupkan di pagi hari. Biasanya cok otomatisnya itu memang tidak berfungsi atau terjadi boros ya, di sini juga bisa. Kan ketika starter dinyalakan des ya kan, otomatis itu stasioner tuh naik. Ya kan, otomatis itu stasioner naik. Setelah beberapa suhu yang sudah ditetapkan pada ECU, dia akan menurun dan sesuai dengan standarisasi yang dengan setel. Misal di angka RPM 4500 ya, itu dia akan kembali ke 4500. Akan tetapi ini fungsinya kan untuk menaikkan RPM ya, itu bahasa istilahnya, tapi ini fungsinya untuk menambah atau membuka angin yang masuk agar lebih banyak ke dalam ruang bakar. Nah, seperti itu. Intinya cuk otomatis, sedangkan sudah paulah. Intinya cuk otomatis. Cuk itu untuk memperkaya bahan bakar. Kalau ini untuk sensor ini sensor TP sensor ya, atau throttle position, atau di mana derajat koin ini membuka. Nah, di sini ya, berapa derajat dia akan membuka sehingga dia akan menginformasikan pada ECU. ECU itu ECM atau CDI yang ada. Untuk vario posisinya ada di depan sini. Ya drenges tidak apa-apa, masalahnya masih pemula ya kan. Drenges paling enggak ya mungkin nanti di SMK ya kan, itu ada jurusannya, tapi jurusan mobil ya toh. Paling enggak sedikit memahami motor sama mobil itu hampir sama, sistem kinerjanya pun sama, karburator sama injeksi itu hampir sama, cuman yang namanya karburator itu masih manual, sedangkan kalau injeksi itu sudah full elektronik. Perbedaannya di situ. Lah terus di mana letak kapan cuk otomatis? Kita kembali lagi, cuk otomatis itu bisa berfungsi karena suhu derajat yang sudah ditentukan. Nah di sini di mesin tuh ada yang namanya sensor suhu atau sensor EOT atau ECT. Nah, di posisinya di sini Mas Roy. Sini Mas Roy. Nah, di sini Mas Roy. Sini Mas Roy. Kalau yang memakai radiator itu namanya ECT, engine coolant temperature. Posisinya ada di sini ya. Nah, di sini. Ketika ECU ini sekalian ya, ketika ECT itu menyala pada indikator yang ada di dalam di sini dalam speedometer, bisa saja terjadi yang namanya kekurangan air atau kehabisan air radiator di sini. Suhu panas yang berlebihan. Itu air radiatornya juga habis ya toh. Nah, paham gak? Ini buat apa ini? Oh ya wis, pemula ada apa ya. Ini namanya sensor cuk otomatis atau yang namanya IACV, intake air control valve. Yang ini namanya TP sensor atau TPS. TPS itu berfungsi untuk bukan untuk mengatur, tapi untuk mendeteksi beberapa derajat koin ya, atau skep. Nah, neng motor karburator ku skep berapa derajat koin ini terbuka, sehingga melaporkan ke ECU, lalu ECU akan melaporkan atau akan menyuruh injektor, injektornya di sini, seberapa banyak injektor yang harus mengeluarkan atau menyemprotkan bahan bakar ya toh. Ketika bahan bakar naik kakean tak nyemprot, sing ngerteni iki yo
Neng kene sensor O2. Sensor O2 itu ada di knalpot. Knalpot ya. Pokoknya bagian di buring sini. Nah. Wah, iki keborosan iki lek no. Akhirnya dek ya kan. Sensor O2 sensor O2 itu melaporkan ke ECU bahwa penyemprotan bahan bakar itu berlebihan. Lalu dia akan mengatur ulang untuk penyemprotan bahan bakar atau injeksi di sini. Gitu. Adapun yaitu saya kembali lagi karena ini bahasanya apa saja yang harus dibersihkan ketika melakukan servis pada motor, khususnya untuk di throttle body seperti itu ya. Intinya jangan sampai masih ada kotoran-kotoran ya. Kalau menyemprotkan itu bisa diteliti. Di sini ada lubang, ya kan, sedikit di sini. Di sini ada lubang, terlihat ya? Oke, terlihat. Nah, di sini ada lubang di mana lubang ini menjalurnya di CV atau di jok otomatis, ya kan? Dia itu membuka menutupnya di sini, lalu mengalirkan angin yang masuk dari sini, gitu. Nah, intinya seperti itu. Paham? Oke. Nah, paham ya wes, engko langsung pasang aja. Oke, nanti dilanjut di komponen lain. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.